Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ujian akhir semester metodologi penelitian kali ini, saya akan membahas tentang metode penelitian dengan saya, Aklara Noviola, NIM 1814080034 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPDM. Berikut sub pokok bahasan. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Yang ketiga, variabel dan data. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir yaitu langkah kegiatan penelitian. Masuk poin pertama, yaitu jenis dan rancangan penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa rancangan penelitian yaitu sebagai kerangka kerja metode dan teknik yang dipilih oleh seorang peneliti untuk menggabungkan berbagai komponen penelitian dengan cara yang cukup logis sehingga masalah penelitian ditangani dengan efisien. Berikut karakteristik rancangan penelitian ada 4. Yang pertama, netralitas. Netralitas yaitu hasil yang diproyeksikan dalam rancangan penelitian harus bebas dari biasa dan netral. Yang kedua, reliabilitas merupakan penelitian dilakukan secara teratur. Peneliti yang terlibat mengharapkan hasil yang sama dihitung setiap waktu. Yang ketiga yaitu validitas, merupakan alat yang membantu peneliti dalam mengukur hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang keempat yaitu generalisasi, merupakan hasil desain penelitian harus dapat diterapkan pada populasi dan bukan hanya sampel terbatas. Berikut jenis rancangan penelitian. Jenis rancangan penelitian terbagi sebagai berikut. Pertama, rancangan penelitian kualitatif merupakan rancangan yang dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana hubungan antara data yang dikumpulkan dan pengamatan didasarkan perhitungan matematika. Yang kedua, rancangan penelitian kuantitatif merupakan rancangan penelitian yang dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana penting bagi seorang peneliti untuk memiliki kesimpulan statistik untuk mengumpulkan wawasan yang dapat dan ditindaklanjutkan. Yang ketiga yaitu rancangan penelitian deskriptif, di mana seorang peneliti dapat memberikan wawasan tentang mengapa dan bagaimana penelitian tersebut. Yang keempat yaitu penelitian eksperimental. Pada penelitian eksperimental ini digunakan untuk membangun hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Yang kelima yaitu penelitian korelasi, di mana membantu para peneliti untuk membangun hubungan antara dua variabel yang terhubung erat. Berikutnya yaitu penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik ini terbagi menjadi 3. Mengapa peneliti harus merancang penelitian tersebut? Yang pertama yaitu dimulainya masalah, yang kedua diagnosis masalah, dan yang ketiga solusi untuk masalah ini. Rancangan penelitian dilihat dari 2 perspektif, desain penelitian kuantitatif atau desain penelitian kualitatif. Yang keduanya memiliki komponen yang dapat diluaskan, keduanya dapat digunakan atau diterapkan secara berbeda atau secara bersamaan. Berikut populasi dan sampel penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan nilai sebagian dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kemudian dikenakan pada populasi. Manfaat dari sampling ini ada 4. Yang pertama, menghemat biaya penelitian. Yang kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Dan yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Berikutnya yaitu variabel dan data. Variabel merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Sedangkan data merupakan kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya tersebut. Kegunaan variabel dan data.
seperti yang kita ketahui, variabel-variabel yang telah diidentifikasikan perlu diklarifikasikan sesuai dengan jenis dan perannya dalam penelitian. Klarifikasi ini sangat perlu untuk penentuan alat pengambilan data serta digunakan dalam metode analisis mana yang sesuai untuk diterapkan. Berikut ini adalah macam-macam variabel. Macam-macam variabel terdiri dari 5 variabel. Yang pertama yaitu variabel independen, merupakan variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya. Yang kedua, variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat perubahannya. Yang ketiga, variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat, variabel intervening. Variabel ini secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Berikut adalah contoh instrumen penelitian. Yang pertama, contoh variabel independen dan variabel dependen. Seperti yang sudah saya paparkan pada slide dengan judul penerapan strategi pembelajaran kreatif produktif terhadap hasil belajar matematika siswa. Di slide ini terlihat bahwa variabel bebas atau variabel independen disimbolkan dengan huruf X. Di sini memberikan pengaruh terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini menjadi variabel X dari judul tersebut yaitu penerapan strategi pembelajaran kreatif produktif, sedangkan variabel terikat disimbolkan dengan huruf Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika. Berikutnya yaitu contoh variabel moderator. Dapat kita ambil satu contoh dari variabel moderator ini yaitu hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan guru dalam menciptakan iklim belajar sangat baik dan hubungan semakin rendah bila peranan guru kurang baik dalam menciptakan iklim belajar tersebut. Selanjutnya yaitu contoh variabel intervening. Contoh variabel ini terdapat pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas atau berdampak pada IPK mahasiswa tersebut. Di sini terlihat bahwa variabel independen dari contoh variabel intervening ini yaitu jumlah biaya pendidikan, sedangkan variabel dependennya yaitu IPK mahasiswa. Gaya hidup mahasiswa tersebutlah yang menjadi variabel intervening. Contoh variabel kontrol. Berikut satu contoh yang dapat saya ambil yaitu pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan pemasaran. Variabel independennya yaitu pendidikan SMA atau SMK, sedangkan variabel dependen merupakan keterampilan pemasaran. Variabel kontrol ini sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian ini dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Contoh instrumen penelitian ada 7. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner merupakan contoh instrumen yang dilakukan dengan penyebaran angket dalam sejumlah pertanyaan kepada para responden dan hasil yang akan didapatkan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan
terjun langsung ke dalam masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi atau suatu data. Buku catatan merupakan contoh instrumen yang dapat digunakan hasil penelitian yang ada di luar perkiraan. Alat rekam. Alat rekam ini alat yang digunakan sebagai pelengkap peneliti dalam melakukan riset yang ada di lapangan. Yang kelima yaitu buku tes. Buku tes merupakan penggunaan lebih dekat pada jenis penelitian eksperimen yang menghasilkan waktu penilai di labor. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi ini berfungsi dari penelitian untuk mendapatkan data-data penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu peneliti. Berikut contoh instrumen kuesioner yang dapat kita ambil yaitu contoh instrumen kuesioner evaluasi karakteristik penggunaan aplikasi selama daring. Terdapat pada tabel, kita ambil contoh 3 aplikasi dan komponen-komponen yang akan dinilai yaitu sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, bahkan sangat tidak suka. Setiap mahasiswa atau setiap responden dapat mengisi evaluasi tersebut dengan mencontengkan tanda benar jika penilaian tersebut benar menurut setiap masing-masing responden. Berikutnya itu contoh instrumen wawancara. Contoh instrumen wawancara ini terbagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu contohnya pada pedoman mahasiswa. Kita ambil contoh pada wawancara terstruktur pada siswa SMK 5 Jember. Di sana terdapat pertanyaan yang sudah disediakan jawaban ya, tidak, setuju. Sedangkan contoh wawancara tidak terstruktur, responden hanya menjawab sesuai dengan analisa mereka. Berikut contoh instrumen observasi. Contoh instrumen observasi ini, contoh kecilnya yaitu seperti penilaian lembar kerja siswa. Berikutnya itu contoh instrumen dokumen. Seperti yang kita ketahui bahwa seperti sekumpulan hasil belajar kerja siswa yang telah dinilai dan lembar observasi siswa yang telah diisi untuk bidang pendidikan. Untuk bidang sejarah contohnya instrumen dokumentasinya yaitu berupa prasasti, artefak, atau arsip sejarah lainnya. Berikut ini teknik pengumpulan dan analisis data. Contoh instrumen online penelitiannya yaitu kita ambil contoh kuesioner. Kuesioner ini seperti yang kita ketahui bahwa merupakan instrumen secara singkat. Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket dalam sejumlah pertanyaan kepada para responden dan hasil yang didapatkan kemudian dianalisa dan dipergunakan teknik analisis data dengan aplikasi SPSS. Cara memberikan instrumen ke responden yaitu dengan cara membagikan link kuesioner pada website dengan alamat tertentu. Contoh dari kuesioner terbuka tersebut kita ambil judul yaitu analisis faktor terhambatnya proses pembelajaran daring mahasiswa fisika semester 5 UIN Imam Bonjol Padang pada masa pandemi COVID-19. Teknik analisis datanya yaitu teknik statistik deskriptif. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berikut yaitu langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS. Setelah menyebarkan angket kepada responden, kita dapat menghasilkan data seperti yang sudah ada pada tabel. Maka langkah berikutnya yaitu siapkan terlebih dahulu data yang akan dianalisis. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang sudah saya paparkan di slide. Selanjutnya, buka program SPSS, maka akan muncul tampilan seperti pada slide berikut ini. Kemudian, klik variabel view pada bagian pojok kiri bawah, kemudian bagian name pada bagian atas tuliskan kuota. Pada bagian desimal, ubah menjadi angka 0. Pada bagian label, ketikkan kuota internet dan pada bagian measure, pilih scale.
Abaikan pilihan lainnya dan biarkan tetap di file seperti pada gambar yang sudah saya paparkan di slide. Langkah selanjutnya yaitu klik data view pada bagian pojok kiri bawah dan masukkan data kuota internet ke 6 orang siswa tersebut seperti pada tabel yang sudah saya paparkan pada slide berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu dari menu utama SPSS, pilih Analysis, kemudian pilih submenu Deskriptif Statistik, lalu pilih Deskriptif. Maka akan muncul seperti tabel yang sudah saya paparkan pada slide berikut. Langkah yang kelima yaitu tampil kontak dialog baru dengan nama Deskriptif, kemudian isikan kontak variabel dengan variabel kuota internet. Dapat teman-teman lihat pada slide ini bentuk tabel yang akan muncul setelah tampilan selanjutnya. Yang keenam yaitu untuk melakukan analisis statistik deskriptif, maka klik option pada pojok kanan atas sehingga muncul kotak dialog deskriptif. Klik option, selanjutnya kita tinggal memberikan tanda checklist untuk statistik deskriptif yang ingin dipakai di output SPSS. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang sudah saya paparkan di slide. Yang ketujuh yaitu setelah pilih continue dan klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan muncul tampilan output SPSS statistik deskriptif untuk kuota yang akan dihabiskan oleh mahasiswa selama 1 bulan. Maka akan muncul tampilan SPSS-nya seperti yang sudah saya paparkan pada slide. Terakhir yaitu pengolahan data secara deskriptif menggunakan SPSS. Maka tampilan yang akan keluar yaitu data yang keluar dari SPSS tersebut seperti yang saya paparkan pada slide, di mana dari tabel output SPSS yang sudah saya paparkan menunjukkan jumlah responden ada 6. Dari 6 responden ini kuota terkecil adalah 20 GB dan kuota mahasiswa yang terbesar adalah 60 GB. Rank dari data tersebut selisih kuota minimum dan maksimum yaitu sebesar 40 GB dan sum penjumlahan dari kuota ke 6 siswa atau responden tersebut sebesar 250. Rata-rata dari 6 responden ini menghasilkan mean sebesar 41,67 dengan standar deviasi 20,412. Berikutnya yaitu langkah kegiatan penelitian. Langkah-langkah melakukan penelitian ilmiah ini ada 5. Yang pertama, menentukan subjek penelitian merupakan hal yang paling penting saat melakukan sebuah penelitian karena subjek penelitian ini berfungsi untuk mengetahui tentang populasi dan sampel penelitian. Yang kedua, melaksanakan penelitian. Peneliti harus meneliti sesuai dengan rumusan masalah dan langkah-langkah awal yang sudah tersusun rapi dan jelas. Yang ketiga, menentukan analisis data. Jika terdapat banyak data, maka peneliti harus menggunakan alat yang tepat untuk menganalisis data tersebut. Yang keempat, merumuskan hasil penelitian. Peneliti harus membahas dan menyusun jawaban dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang kelima yaitu menyusun laporan penelitian. Laporan peneliti ini bisa dilakukan atau dipresentasikan secara umum, baik dalam bentuk seminar ataupun jurnal. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.